kita akan coba selfie bareng pakai kamera ini, gimana hasilnya. Beberapa waktu yang lalu aku cari-cari kamera analog, lagi kepingin merasakan kamera analog gitu ya. Terus cari di Topet, nemu Canon AE1, tapi akhirnya aku membatalkan niatku untuk beli kamera analog karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau film gimana aku ngeprintnya, kemudian bisa nggak aku mengkonversi dari film ini ke format digital untuk disimpan. Ya banyak hal yang akhirnya setelah aku pertimbangkan, oke, kayaknya enggak dulu deh untuk saat ini beli kamera analog. Mau aku pelajari lebih dalam dulu bagaimana mengoperasikannya, bagaimana mencuci filmnya dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba aku teringat beberapa waktu yang lalu aku belikan istriku kamera instan Fujifilm Instax Mini 9. Ini yang akan kita review di video ini. Masih tergolong keluarga kamera analog ya. Meskipun bedanya kalau yang Canon AE1 tadi menggunakan film roll, tapi kalau yang Fujifilm Instax Mini 9 ini menggunakan kertas film yang instan, langsung keluar hasilnya. Nah, ini kameranya seperti ini guys. Fujifilm Instax Mini 9 seri terbaru dari jajaran entry levelnya Instax. Jadi ini penerusnya Instax Mini 8 dan ini versi entry level, tipe entry level, tipe yang paling rendah dari Fujifilm Instax. Ada banyak warnanya, ice cobalt, ice blue, flamingo pink, lime green, smoky white, dan yang aku pegang ini flamingo pink. Ini cocok sih guys buat hadiah ulang tahun, buat hadiah apa ya, terserah. Dan sebenarnya untuk aku sendiri, body shape kayak gini, warna kayak gini nih childish ya buat aku. Dan kalau teman-teman pengen yang body shape yang lebih retro, yang berbeda, teman-teman bisa beli yang tipe Mini 40 ataupun Mini 90. Untuk harga kamera ini sendiri ada di kisaran 900 ribuan, kira-kiranya 950 ribu di Instax Official Store. Dan untuk harga kertas filmnya itu per pack isi 10 lembar di kisaran 95.000 sampai 100 ribuan. Dan sensasinya beda memfoto dengan kamera analog seperti ini ya guys. Jadi kita nggak bisa asal jepret, kita nggak bisa seperti kamera digital yang tinggal jepret aja, ngawur juga nggak masalah, tinggal edit mungkin ya. Kalau kamera digital kan mau jepret berapa aja nggak masalah, selama masih ada kapasitas memori yang tersedia, mau jepret berapa aja nggak masalah. Tapi kalau kamera instan seperti ini, satu paknya hanya 10 lembar dan harga satu jepretan bisa 10 ribuan. Jadi mau memfoto sesuatu itu mesti mikir-mikir dulu, angle-nya pas apa enggak, framingnya udah pas apa enggak, horizon levelnya gimana. Dan itu yang membuat menyenangkan juga sih. Jadi kita lebih fokus, kita lebih aware sama keadaan kita. Dan pemakaian kamera ini cukup mudah. Cara menyalakannya seperti ini. Kita pencet, ada tombol di sini. Nah, lensanya terbuka. Kalau untuk menonaktifkan, kita tinggal tutup aja lensanya. Kemudian setelah kita nyalakan, yang perlu kita perhatikan itu di sini ada, mudah-mudahan kelihatan ya, ada indikator lampu yang menyala dan ada beberapa logo di sini. Jadi logo matahari, logo awan, logo rumah indoor. Kita tinggal ngikut aja, kita mesti putar bukaan lensanya mengikuti indikator yang ditunjukkan sama kamera ini. Jadi di sini ada sensor cahayanya, yang ini sensor cahaya ini akan memberitahu indikatornya ada di mana. Jadi kita sesuaikan aja bukaan lensanya di mana, kita putar seperti ini. Ya kita akan coba selfie bareng pakai kamera ini, gimana hasilnya. Hasil gambarnya akan selesai, akan jadi sekitar 90 detik. Jadi perlu ditunggu sebentar. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita lihat hasil gambarnya di sini warnanya asik,
Hasilnya juga asik sih menurutku, seperti foto-foto zaman dulu. Saturasi warnanya nggak terlalu tinggi, tapi yang aku sayangkan sih blitznya ini kayaknya selalu nyala, jadi always on, nggak bisa kita nonaktifkan blitznya. Padahal kalau cahaya terang gini sih aku lebih suka nggak pakai blitz ya, lebih terlihat natural aja hasil fotonya. Dan di sini ada mode high key. Mode ini mode dengan bukaan lensa paling lebar, cocok untuk kondisi low light, tapi tidak aku sarankan kamera ini digunakan pada kondisi low light, karena sebenarnya meskipun ada blitznya juga, kalau kondisi peteng indoor kemudian kita pakai kamera ini, blitznya hanya menerangi apa yang ada di dekat kamera ini. Jadi yang objek yang di foreground akan jelas, tapi backgroundnya akan petang. Hasil gambarnya kurang menarik kalau menurutku. Jadi lebih baik kamera ini digunakan di pencahayaan yang cukup meskipun itu di dalam ruangan. Kemudian kita lihat bagian-bagian yang ada di kamera ini. Yang paling mencolok buatku, nggak ada slot untuk kita memasang tripod, nggak ada lubang tripod di sini, jadi kita tidak bisa taruh kamera ini di tripod. Dan juga percuma memang sih, karena nggak ada mode timer yang bisa kita gunakan untuk kita pakai bersamaan dengan tripod. Untuk baterai yang digunakan, teman-teman bisa lihat di sini menggunakan baterai 2 biji, baterai A2. Baterai ini bisa bertahan hingga 100 kali jepret, katanya seperti itu. Dan baterai seperti ini gampang kita cari di mana-mana, di Indomaret, di Alfamart juga ada, dan enak kita bawa buat traveling karena 100 kali jepret itu cukup lama, dan baterainya juga gampang kita dapatkan di mana-mana. Untuk bagian-bagian kamera ini, di sini ada cermin, di depan cermin untuk selfie, meskipun kecil tapi lumayan lah, agak kelihatan gitu, meskipun kadang nggak jelas juga sih. Kemudian ada ini lampu blitznya yang selalu nyala itu. Kemudian kalau yang ini sensor cahayanya seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Jadi dengan sensor ini, kamera ini menentukan kita pakai bukaan lebar bukaan lensa di bagian yang mana. Kemudian ada optical viewfindernya. Kemudian di sini ada angka yang menandakan ini sisa kertas film kita. Jadi apakah aku akan merekomendasikan kamera ini ke teman-teman semua? Agak bingung sebenarnya. Karena kalau teman-teman tidak keberatan dengan perbedaan harga 250.000, lebih baik menurutku teman-teman beli yang versi di atas ini, Instax Mini 11. Itu sudah full otomatis, kemudian blitznya juga lebih terang, jadi background kita otomatis lebih terang. Beda dengan Instax Mini 9 ini yang kalau kita foto backgroundnya terlihat gelap. Jadi itu kelebihan dari Instax Mini 11, dan entah 250.000 worth atau enggak menurut kalian, terserah kalian. Tapi kalau menurutku lebih baik kalau 250.000 nggak ada masalah, mending beli yang Instax Mini 11 itu tadi. Ya, sampai di sini aja video kali ini guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa bagikan, like, share, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan God bless you.